basah sepenuhnya. Berarti kalau basah sepenuhnya berarti kan harus apa? Tenggelamkan. Kalau nggak ditenggelamkan ya nggak basah. Jadi apa baptis? Bagusnya itu bukan baptis karena kita orang Indonesia. Jadi kita ngomongnya diselam. Kapan kita diselam? Kapan kamu diselam? Atau kapan kamu bertobat? Ya. Jadi bertobat atau diselam, ya. Ini sama. Diselam itu adalah dosa-dosa kita dikuburkan. Nah, kita hidup baru bersama Tuhan Yesus. Yaitu tadi arti kata baptis ngerti ya? Basah sepenuhnya. Oke. Sekarang makna rohani baptis itu boleh dibuka di dalam Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3 ya. Saudara boleh lihat di buku baptisan boleh, atau di Alkitab boleh, atau di HP ada saudara boleh. Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya, ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan, ya, dan kita dibangkitkan bersama-sama Tuhan. Ya, dibaptis sama Yesus, ya, mati. Apanya yang mati? Bukan kita, tapi yang mati itu dosanya. Amin. Ya, baru bangkit bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Nah, ada 3 hal ya dalam baptisan, ya, dinyatakan dalam baptisan. Dibaptis dalam kematiannya, ya, kematian Tuhan Yesus, dosa kita dalam kematiannya. Dikubur bersama-sama dengan Dia. Yang dikubur kita atau dosanya? Kita atau dosanya? Dosanya. Ya. Kita kalau udah mati baru dikubur, ya. Gitu kan, masih hidup ya jangan dikubur kan, gitu kan. Terus dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, ya. Wow, kan gitu kan. Mati, ya, bangkit dan hidup bersama Yesus. Setuju ya, amin ya? Itu beberapa makna baptisan. Nah, syarat menerima baptisan ada 3 ya, telah ditetapkan, ya. Yang pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Yang bawa Alkitab boleh dibuka. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bersungguh-sungguh mau bertobat. Apa? Sungguh-sungguh mau bertobat. Ya. Jadi kalau orang kerja sungguh-sungguh dapat duit, kalau kita bertobat sungguh-sungguh Tuhan senang. Tuhan berkati. Amin. Terus di dalam Matius 28 ayat 19, sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Katakan belajar firman Tuhan. Iya, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ya, kalau saudara punya Alkitab gak dibaca namanya gak belajar. Ngapain aja di rumah coba? Nonton TV terus, apa gak bosan-bosan? Ya, sampai tahu kapan TV-nya itu mati. Nah, terus yang ketiga, bersungguh-sungguh mau menjadi umat yang layak. Ya. Apa umat yang layak? Apa Gus umat yang layak? Apa itu layak? Pernah dengar nggak? Apa itu layak? Bahasa Indonesianya apa layak? Ya. Sungguh umat yang layak. Ya, layak itu berkenan. Ya, diizinkan Tuhan. Ya. Berkenan, layak. Di mana Lukas 1 ayat 17? Mengerti? Iya. Terus kita lanjut saja. Nah, baptisan air sebagai sakramen gereja karismatik atau Pentakosta itu ada 2, ya. Perjamuan kudus dan baptisan air. Sakramen itu. Pernikahan enggak? Ya, saudara ya. Yang lainnya enggak. Jadi baptisan air dengan apa? Perjamuan kudus. Makanya jangan ibu-ibu kalau ada perjamuan kudus pada nggak mau ngambil roti sama anggur. Kenapa? Kalau engkau nggak mau mengakui, nggak mau ngambil roti dan anggur, berarti engkau belum mengakui Yesus disalib. Yesus masih hidup, kan gitu kan? Memang Yesus hidup, kan gitu kan? Tapi Yesus sudah disalib, Yesus sudah mati, Yesus sudah apalagi bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Jadi kita perjamuan kudus itu yang memperingati kematiannya tubuh dan darah Yesus. Kembali lagi ke baptisan, ya, bukan perjamuan, ya.
Baptisan air apakah harus selam? Ya, katakan iya. Karena yang namanya baptis itu selam, yang namanya baptis itu basah, yang namanya baptis itu dicelup. Nah, itulah artinya baptis, ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat 15, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Nah, saya mau tanya nih, ya, Agus atau siapalah, ya, atau Yuli. Yesus keluar dari air. Saya tanya, kalau Yesus keluar dari air, Yesus barusan dari apa? Yesus keluar dari air, ya betul, dari dalam air. Ya, Yesus keluar dari air. Nah, saya mau tanya, kalau Yesus keluar dari air itu, saudara bebas jawab. Dia dari atas air atau dari samping air atau dari dalam air? Dari dalam air. Setuju ya? Kalau dari dalam air kering bajunya atau basah? Basah. Ya itu artinya baptis tuh. Ya kalau nggak basah ya berarti bukan baptis gitu loh. Nah, pengarahan baptisan ya. 6 langkah. 1, ya Roma 3 ayat 23. Boleh dilihat yang bawa Android. Roma 3:23, menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa. Angkat tangan yang tidak pernah berdosa. Ya, saya setiap hari berdosa. Kan gitu. Ya, betul nggak? Walaupun pendeta kita ini ya berdosa, jangan kira kalau tokoh agama itu nggak pernah melakukan dosa. Setiap hari saya berdosa. Setuju ya? Oleh sebab itu kita harus sadar. Amin. Amin. Harus sadar kalau kita ini orang berdosa. Kalau nggak sadar itu orang gila namanya. Yang kedua adalah bertobat. Katakan bertobat. Bertobat. Iya, bertobat dari apa? Bertobat dari apa, Pak Gus? Dari dosa, ya. Itu Lukas 13 ayat 3. Selanjutnya di Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat 9, ya, itu mengaku, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Mengaku, amin. Ya, mengaku, ya. Penting kita mengaku. Mengaku apa? Iya, pas. Iya, mengaku dosa. Ya, Pak, Mak, tadi aku mencuri uang atau apalah, ya. Pokoknya mengakulah kalau dosa. Ya. Yang ketiga, yang keempat, meninggalkan. Yesaya 55 ayat 7. Meninggalkan apa? Agus, meninggalkan apa Agus? Agus tuh jadi sasaran. Meninggalkan apa? Meninggalkan kerjaan atau meninggalkan gereja? Meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Amin. Amin. Ya, jangan gereja kau tinggalkan, Gus. Dosa ini. Iya, dosa yang kau tinggalkan. Ini gereja kau tinggalkan. Dodo sawit. Gimana? Ya. Mana ya Gus? Ya, meninggalkan dosa. Yang kelima, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Tuh Markus 16 ayat 16. Jadi kita harus percaya. Ya, tekankan ini, ya. Nanti doa percaya, doa menerima Yesus itu penting. Nanti dituntun Ibu Andika, ya, saya ajarin nanti. Nah, Yohanes 1 ayat 12, menerima, katakan menerima. Menerima. Ya, selain percaya, sadar, bertobat, mengaku, meninggalkan, percaya, menerima. Menerima duit atau menerima si Yesus? Menerima Yesus. Iya, menerima Yesus. Ya, ayo tundukkan kepala, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya sebutkan namamu, Eko Santoso, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, hidup saya, urapi saya, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu. Pimpin saya mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput saya. Terpujian namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi doa menerima Yesus itu mengaku. Ibrani 10 ayat 25, yaitu setia beribadah. Katakan setia beribadah. Setiap hari apa? Minggu. Ya. Setiap hari Minggu setia beribadah. Yang kedua, setia memberi persepuluhan. Maliaki 3
ayat 10. Ya, memberi persepuluhan. Katakan memberi sepuluhan. Tahu ngitungnya? Tahu ngitungnya? Tahu ngitungnya? Tahu. Susah kali jawabnya. Ya. Korban syukur. Iya. Ini perpuluhan enggak, korban syukur enggak, janji iman enggak. Ya gimana saudara? Yang keempat, setia bersekutu dengan Tuhan. Katakan setia bersekutu dengan Tuhan. Ini pribadi di rumah masing-masing, baik di jalan, di tempat kerja, terus berhubungan dengan Tuhan. Ya. Amin. Amin Mama Yuli. Amin. Ya. Setia membaca firman Tuhan. Katakan setia membaca firman Tuhan. Iya, Mazmur 1 ayat 3. Kamu akan dibuat berhasil kalau kamu itu membaca firman Tuhan. Baca. Oh, ini keras nih, ya. Penting. Jangan hanya disimpan terus Alkitab. Baca. Ya, suaminya baca, istrinya baca, anaknya baca. Amin. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan. Ya, yang terakhir melayani pekerjaan Tuhan. Jangan jadi jemaat terus. Saudara harus melayani pekerjaan Tuhan. Banyak di doa. Hari Senin ada latihan musik, ada pemuda, ada WPI, ada PBI, ada gotong royong. Wah, banyak sekali melayani Tuhan, banyak sekali. Ya. Jadi jangan pasif, saudara harus aktif ikut salah satu. Amin. Iya. Nah, itulah tentang baptisan selam. Amin. Kita berdoa.